Jadi satu orang bawa semen itu naik 4 jam. Jalan. Naik nggak bisa motoran, nggak bisa. bisa jalan kaki. Dan Lama pemerintah- banget dong prosesnya. Datang ke sekolah itu tabung LPG itu apa tuh namanya? Mereknya Malaysia tuh. Petronas. Ya kan? Terus jajanan ciki-ciki itu kan kita cari plastik-plastik gitu. Iya. Itu Malaysia semua tuh. Oh, Sukarelawan. iya. Lo dengan hati lo nggak digaji lo jalan. Betul. Ketika saya bikin traveling and teaching dan membayar, wah ribut tuh. Iya. Wah ikut kegiatan sosial bayar. Iya. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin tentang pendidikan di Indonesia dan bersama aku di sini ada Mas Jamie dari Seribu Guru. Halo Mbak Sandra. Mas. Halo. Thank you for coming Mas. Kita mau ngobrol tentang pendidikan karena ternyata Mas Jamie adalah foundernya Seribu Guru. Nah tapi sebenarnya kan Mas banyak orang yang mungkin udah pernah dengar atau bahkan udah pernah ikut juga di Seribu Guru. Tapi kalau dari Mas Jamie sendiri sebagai founder, apa sih sebenarnya si Seribu Guru ini? Apakah yayasan, NGO atau apa Mas? Ya, semuanya sih benar ya. Ya. Tapi awalnya Seribu Guru sebuah komunitas Oke. di tahun 2002. Ya. Itu berawal dari Twitter, terus kemudian waktu itu kita pakai Twitter, terus kemudian waktu itu saya juga kerja di salah satu production house lah. Gitu ya. Jadi saya ke NTT kemana, ketika saya bekerja itu saya melihat memang banyak sekali anak-anak yang nggak beruntung lah, ya kayak ketika saya datang ke sekolah gurunya kurang, kelasnya disekat jadi 2 dan sebagainya. Dapat keperhatian itu akhirnya saya berpikir bagaimana cerita-ceritanya saya posting di Twitter gitu. Akhirnya di Twitter itu banyak orang yang retweet, follow, komen dan sebagainya, dan akhirnya mereka melihat keadaan pendidikan yang real pada waktu itu gitu. Iya. Terus kemudian dari situ baru kita mulai membangun sebuah komunitas gitu. Jadi orang-orang yang tertarik dengan kegiatan Seribu Guru ini kita bikinkan sebuah komunitas namanya Komunitas Seribu Guru. Nah, dari situ mulai ada Seribu Guru Banten, Lampung, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Sekarang ada di seluruh Indonesia untuk komunitasnya. Nah dari situ kita butuh sebuah naungan organisasi yang legal nih gitu. Akhirnya kita bikin sebuah yayasan namanya Yayasan Seribu Guru. Sampai sekarang kita masih bertahan sudah 13 tahun di Indonesia. 13 tahun. Itu berarti yayasannya sejak kapan Mas? Ini legalnya Sekitar sejak kapan? 2011 kalau saya nggak. Oke. Berarti ini di setiap provinsi udah ada 1000 guru sebenarnya. Ada Seribu Guru sebagai komunitas. Jadi mereka kaki-kaki kita. Nah kalau yayasannya ada di Jakarta. Iya. Ada Seribu Guru Sumatera Utara, Seribu Guru Jakarta, itu mereka sebagai komunitas. Tetap mereka melaporkan berkoordinasi dengan Yayasan Seribu Guru. Oke, tapi aku lihat juga Mas di sosial medianya Seribu Guru ya, kalau sebenarnya Seribu Guru bahkan udah membantu orang sampai ke Asia Tenggara. Nah kalau itu apa? Ya, nah setelah kita ada di seluruh Indonesia, akhirnya kita berpikir, gimana nih kita bisa nggak sih bantu anak-anak di luaran sana gitu. Nah, waktu itu kita kepikiran, yuk kita pergi ke Kamboja pertama. Kamboja? Kenapa tuh Kamboja? Nah, itu sebelum ada ini ya. Aduh, sama judi online iya, ya. benar. Jadi waktu itu kita pergi ke sana, terus kita ke Siem Reap. Iya. Kita pergi satu sekolah di sana, kita bantu anak-anak di sana. Jadi kita bawa tas dari Jakarta tuh. Bawa tas, kita bagi-bagi supaya nggak ketangkap custom di sana ya. Bagi-bagi. Isinya apa Mas? Tas sekolah. Oh, tas sekolah Tapi kan bawahnya sekitar 150 tas. juga. Iya, Banyak iya, kan? Nah, iya. kita yang pergi waktu itu 10 seingat saya, kita bagi-bagi. Sampai di sana aman, terus kemudian ya kita bantu anak-anak di sana. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama bahwa rasa kemanusiaan itu kan nggak tersekat oleh apapun itu ya, sifatnya universal kan gitu. Jadi nggak yang harus seagama, senegara, sesuku. Setuju. Siapapun mereka butuh kita bantu. Yang kedua adalah kita waktu kita ngajar di Kamboja itu kita mengenalkan Indonesia. Beberapa kalimat Indonesia, terima kasih, apa kabar. Terus kita bawa permainan-permainan dari Indonesia tuh. Gitu. Jadi bisa diinsertkan ya di podcast kita, ada YouTube kita. Itu kegiatan kita di Kamboja itu nanti bisa dimasukkan ke situ. Nah, itu kita bawa tuh mainan Indonesia kayak dakon ya. Dakon tuh yang main pakai itu bikin bulat-bulat gitu. Oh, yang kayak coklat gitu. Ya, congklak ya, congklak. Nah, kita bawa. Jadi kita kayak ini loh permainan di Indonesia. Ternyata di sini kami juga punya gitu. Terus kemudian kita bawa makanan khas Indonesia. Gitu. Ya contohnya waktu itu apa ya? Ricis Nabati kan itu terkenal karena kita bawa tuh. Iya, snack-snack Indonesia gitu ya. Terus kemudian dodol. Kita bawa. Mereka tuh senang gitu. Jadi mereka main sama kita dan sebagainya. Nah, ketika kita sampaikan di sana, kita pengen bahwa anak-anak itu yang tertinggal di anak-anak di Asia Tenggara ini atau di Kamboja adalah anak orang Indonesia tuh baik-baik ya. Oh, itu yang pengen dikenali. Terus untuk dari sisi kitanya yang datang ke sana, ya ternyata
kita tuh lebih baik. Ya, ternyata di sana ada yang lebih berkekurangan ya, gitu ya, sekolah pakai kresek, terus kemudian mereka pakai kresek gitu, dan ketika mereka sekolah tuh orang tuanya harus dibayar. Iya itu kan, jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang ke Simri, pada ada tulisannya salah satu brand namanya Hansaplas, tasnya itu dari kita dari Seribu. Kalau masih ada ya gitu. Itu berarti kota kecil gitu mas di Kamboja ya? Di Kamboja itu 8 jam dari Phnom Oke, dari ibu kotanya ya. Terus kita pernah juga ke Thailand. Jadi kita ngajar di Bang Carau kalau nggak salah tuh di dekat kota Bangkoknya. Kita nyebrang, terus kita ketemu sama anak-anak tukang ojek, Gojek gitu. Kita bantu di situ juga, dan mereka senang banget gitu. Terus kita pernah ke Myanmar sebelum junta militer berkuasa lagi, itu kita datang ke sana, kita bantu anak-anak Buddhist school di sana. Jadi kita bantu anak-anak di sana, kita kasih tas dan sebagainya. Tapi kita di sana yaitu kita ngajarnya memang keterbatasan bahasa. Jadi kita lebih banyak pakai alat-alat peraga. Seperti itu. Oh, oke. Tapi berarti kalau kayak gitu ya Mas, ini kan menarik banget ya, karena bahkan sampai ke luar negeri. Tapi milih tempatnya, milih apa yang dibawa itu teknisnya kayak gimana Mas? Ya memang pertama kita punya koneksi di negara-negara tersebut. Tapi agak unik juga, kadang koneksinya kayak kalau di Thailand tuh mahasiswa di sana. Mahasiswa Indonesia yang di Thailand, Kalau yang di Myanmar itu kalau nggak salah dia guru sekolah di sana. Oh, orang Indonesia juga. Kalau yang di Kamboja itu lebih lucu lagi. Orang judul ya. Bukan. Driver tuk-tuk. Oh, iya, loh ya. Jadi ada orang, gue punya teman nih, driver tuk-tuk, mungkin bisa cariin sekolah, kontak. Ternyata dia bisa bahasa Inggris bagus dan sebagainya. Kan driver tuk-tuk kan bisa bahasa Inggris kan. Iya sih. Kita sampaikan maksud tujuan, dia cari tuh sekolahnya beneran. Cari gitu. Tapi kita sewa tuh tuk-tuknya dia. Iya. Jadi dia cari sekolah, dia persiapkan, kita datang, wah gila. Jadi ya kalau dibilang teknis ya tergantung kitanya ya. Benar. Tapi kita tetap lapor ya ke Dubes bisa kita. Jadi tetap ada laporan ke Dubes. Dulu masih enak ke Kamboja. Kenapa Mas? Ya sekarang kalau ke sana udah dicurigain kali ya. Betul sih, betul. Apalagi bawa barang ya ini isinya apa segala macam. Itu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia sendiri Mas, ini kan banyak ya. Banyak kalau aku lihat mostly memang pedalaman ya. Betul. Tapi apakah memang di settingnya seperti itu? Apakah memang prioritasnya pedalaman dulu atau gimana? Betul, jadi kita kan lahir memang tagline kita itu peduli pendidikan di pedalaman. Karena memang waktu itu saya sering ke pelosok-pelosok di Indonesia ya, sampai ke Asmat, sampai ke perbatasan Papua New Guinea, sampai pernah ke Asmat. Jadi memang kita membantu anak-anak yang ada di pedalaman. Nah, anak-anak di pedalaman ini kebanyakan mereka memang dulu ya kekurangan guru gitu ya, terus kemudian secara ekonomi juga mereka kurang. Jadi bantuan tas sekolah seragam itu sangat bermanfaat. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita relawan datang ke sana memberikan inspirasi, itu kan bisa menjadi contoh buat mereka kelak gitu. Contohnya kita ini di sini bisa sukses di profesi kita. Mungkin ada sosok yang kita idolakan dulu ya, karena sosok inilah yang mungkin bisa menginspirasi si adik-adik gitu ya. Nah, ketika kita datang menginspirasi itu kita berharap anak-anak ini bisa berhasil gitu. Ada satu cerita, itu ada satu anak di Sumur Ujung Kulon. Jadi waktu kita datang itu dia masih kelas 6 SD. Terus di Seribu Guru kan kegiatannya setelah ngajar ada inilah ya, ngobrol dari hati ke hati. Jadi contohnya kalau kakak nih habis ngajar, nanti kakak ini harus ambil 3 anak, diajak ngobrol sebelum kita kasih tas. Nah, waktu ajak ngobrolnya ngobrol sehari-hari aja, casual conversation ya. Masalah apa, kenapa kamu setelah kelas 6 ini kamu mau kemana? Ada satu anak yang nangis, dia bilang saya nggak tahu mau lanjut lagi apa enggak karena orang tua nggak mampu dan sebagainya, suruh kerja dan sebagainya. Akhirnya nangis tuh anak itu, kita motivasi nggak boleh putus sekolah, harus tetap gitu. Nah mungkin sekitar 8 tahun kemudian gitu, ada DM masuk gitu. Kak, ini aku waktu kecil dulu gitu, aku sekarang sudah mau lulus nih kuliah perawat. Nah, gitu. Terus kemudian aku mau ikutan dong berbagi inspirasi supaya bisa menginspirasi adik-adik yang lain seperti saya dulu diinspirasi kakak-kakak gitu. Iya, manis banget ya Mas. Jadi ya kita nggak bisa apa yang kita kerjakan tuh hari ini kita memotivasi orang, inspirasi anak-anak, besok langsung jadi bener nggak instan ya hasilnya. Ternyata tuh 8 tahun, 8 atau 7 tahun lah gitu. Dan dia masih ingat ya, lucu. Maksudnya manis banget sih karena dia ingat dan dia masih mau memberikan dampak lagi. Betul. Karena dia merasakan dampaknya. Nah, yang penting dia nggak putus sekolah kan? Iya betul. Dia lanjut. Iya ya, jadi ada maknanya hidupnya ya Mas untuk ke sana. Tapi ingat nggak Mas, pertama kali ke pedalaman itu kemana? Dari Seribu. Kalau dari pribadi saya dulu ya. Kalau aku dulu pedalaman itu ke NTT. Di mana? Di bagian mananya NTT? Di Timur Tengah Selatan. Ya, terus kalau yang keduanya itu di Mentawai.
Oh. Mentawai, Sumatera Barat, Iya. itu di Desa Matotonan. Mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton tahu Desa Matotonan, tahu tuh jauhnya kayak apa. Zaman dulu belum ada jalan sekarang ya. Saya Oh, naik iya? naik ke Pompong tuh, Oh, tuh apa namanya, perahu kecil, Oh, oke. menyusurin sungai itu sekitar 7 jam. Buset. Waduh, itu saya masih muda sekali tuh. Ya, terus kalau ketemu sungai yang dangkal, bukan kita naik perahu yang naik kita. Jadi kita harus angkat. Oh, serius, Mas? Iya, nanti ketemu lagi air, jalan lagi. Wah, 7 jam sampai sana. Itu di Desa Matotonan. Nah, disitulah kayak ini harus benar-benar kita share lah ya kondisi Iya. pendidikan di Indonesia. Nah, berikutnya lagi ya setelah itu kita ke Papua, ke Asmat. Ya, Asmat itu yang memang sangat luar biasa ya. Itu ya mungkin pertama kali dalam hidup pergi naik turun di sungai pakai pesawat seaplane gitu. Jadi nggak ada bandaranya jauh, tapi memang satu-satunya pesawat yang hari itu harus terbang pulang ke Timika itu landingnya di sungai. Gitu bisa nanti cuplikannya bisa di Instagram. Wah, itu Oke. kayak benar-benar wah gitu ya. Tapi ya ketemu anak-anak saya sangat senang banget sih. Oke. Berarti kalau untuk yang berarti kalau yang dari 1000 gurunya pedalaman pertamanya yang Di NTT. NTT itu. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan Mas, aku juga penasaran nih. Kan pasti apalagi ke pedalaman ada suku-suku yang mungkin susah untuk dimasukin ya. Itu cara dari 1000 guru gimana Mas? Sebenarnya kalau ya kita tidak yang ekstrim banget suku-sukunya ya Iya, gitu ya. iya. Jadi memang kalau di situ ada sekolah sih ya memang ada beberapa daerah yang mungkin rawan. Contoh kita pernah berkegiatan nginep di sekolah, handphone peserta hilang. Pernah Oh, terus? Iya, mungkin di area situ memang keamanannya kurang. Iya, Tapi kadang kita garuk-garuk kepala aja. Ini kan anaknya kita bantu kok sampai handphonenya hilang ya kan gitu. Kamera apa gitu. Itu pernah kejadian. Terus kalau penolakan mayoritas nggak ada penolakan. Tapi pernah terjadi penolakan oleh sebuah komunitas. Itu pernah. Oke. Komunitas berarti komunitas Komunitas itu udah di situ duluan ceritanya. Kita datang ke sana. Ini nggak izin. Tapi kan kita ini kan mau berbuat baik. Benar. Yang penting kita tersampaikan ya. Kita mohon maaf kalau tidak berkoordinasi ya. Hal-hal sepele seperti itu. Kalau penolakan nggak boleh, kamu nggak diterima, nggak ada sih. Kalau ditolak gitu balik ke Jakarta gimana Mas? Kalau di luar kota? Nah, sebelum kita nggak sampai begitu karena kita berkoordinasi. I see. Kita kontak kepala sekolahnya. Iya. Jadi kita tanya, Bu, mau menerima nggak? Gitu ya. Nah, kadang kan ada yang menerima dengan segala kemeriahannya. Ya. Contoh, kalau ada satu daerah namanya Belitung. Itu kalau kita ke sekolahan, aduh, itu mereka siapkan tari-tarian, siapkan makanan. Enak juga. Tapi dari sisi kita nggak enak kan? Iya sih. Kan kita datang mau Mau membantu. bantuin ya, kita gitu kan mikir, ini duit dari mana nih? Iya, benar Iya, Mas. duit dari mana nih gitu. Nah, kadang kita mikir, Pak, udahlah, jangan ini gitu ya, jangan terlalu meriah Iya, gitu betul, kan. betul. Nanti balik lagi anaknya suruh iuran kan repot juga kan. Betul. Iya kan. Iya, Kadang betul, kan teman-teman gini kalau datang pengennya sambut meriah tapi dia nggak tahu tuh apa yang disiapkan tuh dari mana. Kita datang tidak untuk merepotkan sekolah. Kita tuh mau membantu, siapkan ala kadarnya aja. Nah, di Belitung tuh tarian, makan bedulang. Ya, akhirnya kita ngobrol, Pak ini gimana? Tenang Mas Jimmy. Yang penting kan ini anak-anak dibantu. Ini kan iuran orang tua. Paling orang tua satu orang tuh 10.000. Oke, nggak kalau 10.000 aman lah ya gitu. Karena kita memberikan donasi lebih dari 10.000, mungkin satu anak bisa sampai 100.000. Oke. Jadi secara matematika Masih untung lah. Benar asasi profit lah itu. Jadi seperti itu. Jadi penyambutannya itu ya ada yang begitu, ada yang luar biasa gitu dan mereka senang karena apa? Si relawan itu menjadi guru menyenangkan dan anak-anak itu mendapatkan guru menyenangkan. Mungkin di sekolahnya itu kan gurunya apa namanya? Strict mungkin ya atau mungkin udah jauh banget kan gapnya yang tua-tua. Tiba-tiba ada guru-guru ada muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jawab pertanyaan dikasih hadiah. Iya. Itu kan mungkin 9 tahun. Nah, kita tuh pengen jadi guru yang menyenangkan. Kadang orang tua ikut ngintip tuh. Penasaran. Kita seneng juga gitu ya. Oh, nggak apa-apa, lihat aja. Supaya mereka tahu bahwa pendidikan itu penting. Betul. Ada orang yang peduli sama anak mereka dan mereka juga harus lebih peduli, benar-benar. Kalau kita ngomongin relawannya Mas sekarang, karena tadi kan berarti kegiatan dari relawan dan 1000 guru ini emang fokusnya mengajar. Betul. Mengajar dan mungkin memberikan beberapa donasi dan bantuan lah ya. Tapi kalau dari relawannya sendiri, cara untuk menjadi relawannya gimana? Ada standar sendiri nggak yang di? Ya, kita punya jadwal di website kita. Namanya Aku udah lihat tuh. Namanya travelingandteaching.com. Itu teman-teman bisa cek untuk jadwal tanggalnya. Jadi bisa
oh tanggal segini cukup nih, pas nih, cocok nih, bisa ikutan. Nah, jadi bisa tinggal nanti kita gabungkan dengan peserta-peserta lain. Biasanya 5 orang, 10 orang, 15, 30 kita jalan, gitu ya. Nah, kalau dia cuma aku punya 10 orang nih teman-temanku mau ikut kegiatan, itu boleh, silakan pilih tanggal. Ya masih kosong ada 10 kan? Terserah kan. Nah, yang penting 5 orang boleh pilih tanggal. Saya mau ke Sumba tanggal segini-segini bawa 5 orang. Oh, go ahead, jalan. Gitu. Nah, itu 1.000 guru yang nasionalnya. Nanti ada lagi teman-teman, jangan bingung kalau di travelingandteaching.com itu harganya mahal, bisa tuh yang ikut yang regional. Ada 1.000 guru Bogor, itu biasanya biayanya di 500.000, 300.000. Tapi mengajarnya sekitaran kota wilayah Bogor aja, pelosok Bogor lah ya, atau Jawa Barat, Sukabumi. Ada 1.000 guru Sukabumi, ada 1.000 guru Jakarta, ada 1.000 guru Banten. Nah, teman-teman bisa cek aja di Instagram. Nah, itu lebih murah. Tapi kalau saya mau ke Sumba, ke Belitung, ikut yang travelingandteaching.com yang di under yayasan. Oke. Jadi itu yang kita yang mahal-mahal gitu, yang dalam tanda kutip mahal itu di under yayasan. Gitu. Jadi berarti siapa aja boleh ikut ya Mas? Maksudnya bukan yang harus backgroundnya pendidikan? Ya kalau di 1.000 guru ini siapa aja. Karena malah ini bagus ya buat teman-teman yang pengen berbagi tanpa harus mengabdi sampai tahunan, bulanan, panjang ya. Ini kan hanya kegiatan yang singkat ya, mengajar berapa hari satu sih Mas biasanya Mas? Tergantung ya. Kalau di Sumba itu 4 hari, 2 malam. Kalau ke Belitung itu 2 hari 1 malam, 3 hari. Weekend gitu berarti? Iya, weekend. Berarti adik-adik sekolahnya disuruh masuk Sabtu. Ya, kadang beberapa ada memang di daerah itu nggak Sabtu tuh masih masuk. Oh iya. Kalau di Jawa Barat ini kan yang Sabtu udah libur nih. Iya, di Jawa kadang kita kontak, nih. Bu, Sabtu masuk ya, ini ada donasi loh gitu. Kapan Iya. lagi? Oh iya Pak, suruh masuk, mereka masuk. Ya, gitu sih. Berarti kalau 13 tahun ini Mas, kan maksudnya udah panjang. Tadi kita cerita juga ternyata ada perbedaan mungkin habit lah ya. Kalau dulu kayaknya banyak banget orang yang mau jadi relawan, jadi volunteer. Kalau sekarang emang ya sejauh kalau itu Mas? sekarang itu nggak so rame dulu ya gitu ya. Mungkin kita nggak tahu, mungkin generasinya sudah berbeda karena kita kan sudah 13 tahun. Kalau zaman dulu tuh kita bisa pergi sampai 30, kadang 90 orang. Pernah kita ke Sumba itu 90 orang. Ih, rame banget sih. Rame itu, mobil di Sumba habis tuh. Kita sewa Iya gitu. sih 90 orang. Jadi kita 2 sekolah, hotel kita book itu pernah gitu. Tapi zaman dulu juga tiket pesawat masih murah. Bener sih. Iya kan, tiket masih murah. Terus HTM juga kita masih biaya juga masih murah. Iya. Sekarang ini mungkin sudah habis pandemi, beda generasi dan sebagainya. Jadi kegiatan volunteer itu kayaknya sekarang agak kurang. Nah, kita juga sempat di setelah pandemi itu 1.000 guru ya, pengurusnya itu udah pada nikah, nggak aktif. Kita kontak satu-satu lagi, kita regenerasi lagi. Ya. Syukurnya sekarang ya kita sudah aktif lagi di beberapa kota dan peserta juga udah mulai banyak. Jadi kita pengen gini, di 1.000 guru itu adalah pengurusnya itu harus berganti setiap tahun. Oh jadi pengurus 1.000 guru? Guru si regionalnya, komunitasnya itu harus berganti. Oh oke. Karena kalau nanti dia terlalu tua nggak bisa nge-grab yang anak-anak yang biar tetap relevan gitu ya ke yang selanjutnya. Kalau dia jadi pengurus, soalnya dia mahasiswi jadi pengurus kan dia bisa ajakin temennya lagi. Benar. Tapi kalau kayak udah tua-tua begini kan, biar jadi controller di atas aja ya Mas ya, kayak Mas Jamie. Tapi berarti pengurusnya adalah kalau yang sekarang Gen Z, anak-anak mahasiswa atau apa? Banyak anak mahasiswa juga ada yang kerja. Ada beberapa memang yang di situ kayak dulu pernah jadi ketua regional, terus dia dijadikan mungkin supervisor lah di situ, menasehatin jalannya organisasi di komunitas. Jadi ketika masuk di regional si komunitas 1.000 guru, mereka belajar berorganisasi juga. I see. Tapi orang-orang ini apakah masuknya kayak full time apa enggak Mas? Enggak. Ya komunitas tuh enggak full time. Jadi mereka ya itu tadi, kalau orang mereka suka relawan ya, hari ini seneng dia gabung, besok dia nggak seneng. Jadi dia keluar kan. Ya, kalau kita kerja kan, ada gaji ya, mau nggak mau kerja, mau ada masalah di situ nggak bisa keluar kan. Ya. Tapi kalau di komunitas ya begitu. Makanya kita selalu infokan tetap harmonis. Mereka harus belajar bagaimana menghargai pendapat satu yang lain. Kalau nggak kan bubar tuh. Apakah ada kejadian? Ya ada, ribut sini ribut 13 sini. tahun ya. Ya namanya organisasi kan. Betul. Ada banyak kepala. Tapi disitulah teman-teman tuh belajar untuk berorganisasi di 1.000 guru. Oke. Karena itu juga mungkin jadi pertanyaan ya Mas. Sekarang kan banyak banget, banyak lah donasi, banyak yayasan-yayasan yang ternyata
ya ternyata bodong gitu ya, Betul. tidak ada transparansi dan segala macam. Makanya tadi pas Mas bilang, oh ternyata ada relawan, ada orang yang ngurusin, kalau dibayar duitnya dari mana nih? Maksudnya 1.000 guru dapat duit dari mana sih? Nah itu yang menarik. Waktu saya bikin traveling and teaching, jalan-jalan sambil makan, program kita tuh bulannya traveling and teaching ya. Sekarang sih sampai sekarang ya Masih kayak ada gini ya, kan? masih. Ternyata saya bersyukur juga nih, ada Instagram, ada sosial media, jadi masih laku terus tuh traveling and teaching. Promosi Jadi balik gitu ya, lagi. marketing. Ketika kita bikin traveling and teaching, zaman dulu tuh kan stigmanya ya kegiatan sosial lo suka relawan. Iya. Lo dengan hati lo nggak digaji lo jalan. Betul. Ketika saya bikin traveling and teaching dan membayar, wah ribut tuh. Iya. Wah kenapa ikut tuh? kegiatan sosial bayar. Iya. Betul. Pasti ya, pasti. 13 tahun yang lalu lo ya. 13 kok bayar? Nah, kan saya mikir, loh kalau nggak bayar kita dari mana? Karena kita pikir kita mau minta donasi dari mana gitu kan? Kok minta donasi ya kalau orang kasih ya lebih baik kita bisa jalan dengan program yang laku kita jual. Iya. Nah makanya kita dapat dana dari situ, kita jual program traveling and teaching. Nah dari uangnya itu kita kumpulkan, kita belanjakan, ya. Jadi peserta itu ketika ikut ke Sumba, terlalu dia bayar 3 juta, Iya. 3.800.000 kalau ke Sumba. Oke. Nah dia udah dapat apa? Hotel yang layak, kendaraan, makan, donasi, t-shirt, transport, semuanya kita urusin di sana kan gitu. Jadi dengan dia membayar itu ya seperti membayar paket travel. Iya. Tour and sebenarnya travel. ya. Nah, tapi dia bisa melakukan kegiatan mengajar. Oke. Nah, dari situ berjalannya waktu ya ternyata sampai sekarang program ini masih tanda kutip ya masih laku Iya, masih kita jual. Nah, sustainable ya. disitulah si komunitas ini dia hidup sendiri. Oh. Tanpa si yayasan ini support kan. Harus ngasih uang kan enggak. Akhirnya mereka dengan program yang kita create, mereka lakukan di daerah jalan sampai sekarang. Makanya kita bertahan sampai 13 tahun. Oke. Gitu loh. Jadi mereka bisa menghidupi sendiri dengan program itu tanpa harus minta-minta. Oke. Pertanggungjawaban yang kita lakukan adalah ya ada untuk para peserta itu dengan apa? Dengan fasilitas yang sudah diberikan ketika dia ikut tour kan. Iya. Ya, kalau dia komplain tiba-tiba nyampe di sana naiknya truk. Ya silakan komplain kan. Kan saya bayar 3 juta kok naiknya truk. Iya. Nah, mungkin pernah naik truk tapi kita kasih tahu, Kak, ini besok nggak bisa kita pakai mobil biasa. Nanti mobil biasa akan berhenti di sini. Setelah itu kita naik truk. Iya. Karena kondisi nggak bisa, harus itu. Pernah seperti itu, pernah. Iya. Pernah pakai naik Damri juga, pernah. Tapi kita pikir mereka komplain, mereka malah enjoy. Karena pengalaman seumur hidup mereka masuk pedalaman naik truk. Iya. Benar sih, benar Jadi seperti itu. Jadi itulah transparansi kita yang kita sampaikan dengan pelayanan. Iya. Jadi akhirnya yang sekarang ini program ini diikutin kan. Banyak banget sekarang komunitas-komunitas atau yayasan bikin acara-acara trip, volunteer trip yang apa itu? Fun apa itu? Yang bayar sama yang nggak bayar kan. Oh, self-funding. Nah gitu-gitu kan sama yang banyak. fully funding. Ya, kita senang juga jadi trendsetter kan. Bener. Gitu loh. Jadi trendsetter. dengan begitu apa? Ya kita tidak melulu kita bikin aksi kemanusiaan itu harus minta-minta secara donasi. Kita bisa mandiri kok. Iya. Berarti untuk orang yang ikut trip dan travelnya ini tadi Mas, apakah mereka harus memberikan uang juga untuk adik-adik yang sekolahnya juga? Nggak boleh, uang nggak boleh. Oh, nggak boleh uang. Biasanya dari paket itu sudah termasuk donasi. Oh. Contohnya dia kayak ke Belitung itu 2 juta, itu sudah hotel, terus jelajah pulau, kita sewain kapal untuk bisa jelajah pulau, kita snorkeling dan sebagainya. Plus di situ kita kasih donasi. Nah makanya kadang kekurangan donasi kenapa? Kalau muridnya banyak. Oh benar sih, benar. Pesertanya 10, Iya, masuk cuma hanya 20 juta. Iya. Muridnya 200, satu anak 100.000, 20 juta. Iya ya, belum akomodasi dan segala macam Iya, dari gitu. relawannya. Tapi apa yang mau diajarin Mas? Kalau dari 1.000 guru ini maksudnya, apakah memang mengencourage banget untuk kita bervolunteer apa enggak sih? Apa yang mau diajarin, apa yang mau dikasih tahu sih sebenarnya untuk volunteer tuh Mas? Ya kita pengen volunteer ini mereka bisa belajar lah sesuatu dari anak-anak kan, gitu ya. Jadi kadang mereka pas ngikut saya pengen berbagi inspirasi, ternyata dia mendapatkan inspirasi. Gitu. Kadang ada yang bilang, wah gila ya dia jauh banget jalan kaki, bisa harus sekolah dan sebagainya. Seperti itu sih. Kadang kita pengen bahwa anak-anak muda di Indonesia itu dia bisa peduli dengan pendidikan di Indonesia gitu ya. Dia sibuk kerja tapi ada sedikit waktu lah untuk melakukan hal yang baik untuk pendidikan. Di Indonesia. Seperti itu. Apa emangnya PR Indonesia Mas untuk pendidikan menurut Mas Jemi? Udah 13 tahun kan soalnya kan? Kalau zaman 13 tahun yang lalu mungkin gaji guru
Sampai sekarang Mas. Ya, oh sekarang ya sampai sekarang Sampai sekarang masih tapi di 13 tahun demo. yang lalu kan masih ada gaji guru 50.000. Iya, sekarang cuma 300.000 sebulan. Naik kan? Iya sih, tapi tetap nggak Tapi cukup. udah banyak program kan P3K apa P3 apa P3K Oh iya, ya, yang ya. apa? Apa Kontrak itu kan, ya kontrak. Saya lupa ini namanya juga. Terus kemudian ada guru apalah, banyak gaji-gaji yang lain kan mungkin lebih baik. Nah, sekolah-sekolah juga sekarang ya rusak-rusak masih ada, tapi nggak kayak dulu kan masih ada kayak kandang kambing pakai bambu. Nah, sekarang kan mungkin sudah tembok semua, tapi mungkin tinggal ada kerusakan-kerusakan gitu ya. Nah, yang menurut saya sekarang adalah lebih ke kualitas gurunya, pendidiknya. Kualitas guru justru ya Mas. Oke. Karena kita kan berpikir bahwa satu guru berkualitas akan menghasilkan 100 murid berkualitas, tapi satu guru yang tidak berkualitas akan menghasilkan 100 murid yang tidak berkualitas juga. Jadi kualitas guru ini penting banget nih di Indonesia. Gimana caranya ya, memang ketika mereka belajar calon-calon guru di keguruan ini harus benar-benar orang-orang yang pilihan untuk mengajar. Kadang kan, di Finlandia gurunya gini-gini, gajinya gede dan sebagainya. Kadang kan kalau orang mau masuk keguruan tuh biasanya pilihan terakhir, kalau udah nggak masuk di sini ke sini baru masuk keguruan. Atau orang tuanya guru jadi guru gitu. Nah, kita berharap minat mahasiswa atau calon guru nih ya memang dia dari hati, dia pengen ngajar. Terus kemudian dari universitas juga memberikan pendidikan yang berkualitas, adanya gurunya dapat berkualitas, ketika dia ngajar ya anak-anaknya berkualitas. Oh, itu Nah, setelah dari situ kita baru bicara soal gaji, kesejahteraan. Iya. Ya kita pengen pemerintah ya mensejahterakan guru juga. Supaya apa? Oh, gaji guru 300.000, masih muda, cowok, setiap bulan dapat 300, ngajak jalan pacarnya, beli ke kopi aja udah. Iya, beli kopi aja udah. Iya, cukup. Jadi benar sih. gimana caranya gajinya bagus, gurunya juga kualitasnya bagus. Iya. Itu aku juga setuju sih Mas. Kalau mereka udah bagus, gaji bagus, dia fokus ngurusin ngajar dengan fokus, ya anak-anaknya kan baik. Ya kan didorong juga orang tua juga memberikan perhatian yang baik juga buat anak-anak mereka gitu ya. Contohnya ya sekarang udah baik di situ, bisa jadi nanti pengaruh dari gadget dan sebagainya itu kan perlu orang tua yang membantu mengawasi kan. Benar. Ya, tagline Indonesia Emas ya mungkin bisa tercapai ya. Dari guru ya, pokoknya kita beri dulu kualitas guru dulu kan, itu dasarnya. Saya pernah ngomong gini, presiden melahirkan guru, guru melahirkan presiden, ya. Presiden harus merawat guru. Nah betul, setuju. Jadi memang harus diperhatikan jauh dari anak-anaknya mungkin yang kadang lupa kali ya, diperhatikan adalah gurunya ya sebenarnya. Tapi 1.000 guru ada ngasih inspirasi atau bantuan ke guru juga gak sih Mas? Aku penasaran. Banyak. Contohnya kalau yang lalu kita dengan satu perusahaan namanya Bonfi itu membantu gaji guru untuk 500 orang. Satu guru itu dapat 250.000. Oke. Terus ada pelatihan guru, peningkatan kualitas guru kita lakukan. Terus kemudian waktu pandemi kita membagikan tablet atau tab itu untuk guru-guru pelosok supaya mereka bisa belajar daring. Terus kemudian banyak beasiswa juga buat guru-guru. Banyak yang kita lakukan buat guru. Partnership dengan corporate kali ya Mas? 1.000 guru. Pasti dengan perusahaan-perusahaan. Kadang sampai oke. sepatu juga kita belikan buat guru. Buat guru ya. Betul. Ada nggak Mas satu kota atau satu wilayah di Indonesia yang kira-kira sangat inspiratif untuk Mas Jamie pas datang ke sana? Ya, yang paling berkesan ya mungkin ke Nusa Tenggara Timur ya. Oh iya, masih Nusa Ketika saya datang ke sana, keramahan orang-orang di sana. Kalau kita lihat di media kan kadang orang Timur begini begitu ya. Tapi ketika kita lihat sana enggak, baik-baik mereka di sana kan gitu. Datang maksudnya mereka tuh ketika kita datang itu tulus, seneng gitu. Senengnya itu kelihatan gitu. Kita memberikan sesuatu tuh mereka bersyukur banget gitu. Makanya kita sampai punya base camp itu di Sumba itu ya, kita bangun base camp di Sumba gitu. Jadi ya itulah yang berkesan untuk saya pribadi dan benar-benar. guru. Gitu. Apa yang akhirnya mungkin Mas Jamie dan teman-teman di 1.000 guru sadar gitu setelah ke pedalaman, terus ada membawa sesuatu atau apa yang disadarin sih yang terjadi di pedalaman itu Mas sebenarnya Mas? Ya, banyak hal ya. Saya rasa pemerintah harus lebih fokus perhatian untuk membangun pendidikan di pedalaman. Ya, entah itu dengan infrastrukturnya, terus kemudian kualitas gurunya, gaji gurunya. Nah, itu kita pengen lah, apalagi sekarang ada makanan bergizi. Ya, kita pengen makanan bergizi itu nggak hanya di kota saja, tapi bagaimana menjangkau
yang membutuhkan malah di pedalaman-pedalaman. Udah sampai nggak Mas? Mas kan baru dari pedalaman nih. Ada beberapa yang belum sampai, kayak kadang ada beberapa di kota gitu. Oke. Dan kami 1000 Di ibu guru kota ya, di ibu kota maksudnya. ya mungkin di kota-kotanya, tapi yang di pelosoknya itu kita nggak Masih tahu lah belum. masih belum atau Iya, bagaimana. iya. Jadi itu yang kita pengen bahwa makanan bergizi itu bisa juga sampai di sana. Karena 1000 guru sendiri sudah melakukan makanan bergizi itu Oh, dari iya? 6 tahun lalu. Oke, dengan cara apa Mas? Kita memberikan susu, Oke. telur dan kacang hijau. Ini ke wilayah apa? Kemarin gitu banyak, kemarin sampai ke Kalimantan juga, Kalimantan Barat, Entikong, terus kemudian Sumba, terus kemudian di Asmat, kita kasih makanan bergizi. Sampai sekarang masih jalan, cuman sekarang kita hanya punya satu tempat itu di NTT namanya di Desa Boti. Oke. Desa Boti kita membantu anak-anak di sana untuk makanan bergizi gitu. Jadi dan desa itu jauh sekali gitu ya. Jadi kalau mau belanja harus 2 jam naik motor. Oh, oke. Ya mungkin teman-teman bisa searching Desa Boti RTT itu kayak apa. Wah itu kita pergi ke sana. Jadi sampai sekarang kita bantu makanan. Kita kasih telur, nasi juga kita kasih di sana gitu. Jadi Berarti 1000 guru ngasih bahan bakunya kah atau apa nah Mas? sistem kita itu untuk mencegah fraud adalah kita percayakan tukang masaknya di sana di sekolahan. Oke. Kita pilih nih kamu jadi tukang masak. Oke ini gajinya segini, ini gurunya gitu. Nah nanti bahan itu kita sudah transfer ke toko. Oh, oke. Jadi kita bertransfer ke uang ke toko, silakan kamu ambil tuh di toko, dia datang tinggal ambil bahan. Jadi kita nggak kasih uang cash ke penanggung jawab di situ karena kan rentan gitu ya. Gitu. Jadi mereka ambil ya mereka masak, mereka harus habiskan. Nanti kita gaji itu langsung. Jadi irit gitu ya. Kadang sebulan untuk 30 anak itu sekitar 1,5 juta. Sebulan? Iya, 1,5 juta? iya. Makanya kalau Cukup, Mas. anggarannya gede wah bisa banyak nih. Iya kan yang sana sampai triliun. Tapi kan cakupannya lebih gede mungkin ya. Ya, Masya Allah. Tapi maksudnya 30 siswa tadi bisa 1,5 juta 1,5 itu udah jutaan lebih. udah 4 set 5 sempurna. Iya, ada susu, ada nasi. Ya, kadang kita kasih nasi, kadang kita kasih bubur kacang hijau gitu. Mereka seneng. Oke. Jadi tingkat kehadiran tuh tinggi gitu. Karena kalau di pelosok itu kan kadang kalau nggak ada ya kalau kita di kota punya kantin sekolah kan mereka Iya, kadang nggak benar. punya. Terus Iya. ketika mereka berangkat kan belum tentu orang tuanya itu sudah menyiapkan makanan di meja makan kan. Nah, kadang nggak ada apa-apa ya mereka berangkat aja. Jadi kadang mereka lapar di sekolah nggak fokus makanya itu perlu itu. Jadi waktu kita berikan itu meningkatkan kehadiran siswa juga. Oh, antusias ya jadinya ya. Berarti memang makanan itu termasuk driving factors anak untuk ke sekolah juga ya Mas? Betul, mungkin mereka ya? seneng kan. Iya. Nah, Dan karena enak mungkin makanannya ya. di bulan depan ini kita ada program untuk pengentasan stunting. Kita bekerja sama dengan salah satu bank swasta. Kami membantu ibu-ibu hamil. Iya. Kita memberikan ayam petelur. Ya, jadi Oke. ya jadi kita akan kirim ayam, kita bikinkan kandang di rumah ibu-ibu hamil yang sedang hamil dan membutuhkan protein ya. Yes. Kita kasih ayam petelur, terus kita bikinkan kandang sederhana kecil gitu ya. Kita kasih mungkin 3 ayam. Yes. Nah nanti setiap hari nih ayam ini bisa bertelur. Nah kita support untuk nutrisi ayamnya juga kita support selama setahun gitu. Jadi nanti makanan bisa dari limbah rumah bisa kasih makan kasih ayam, nanti ayam bertelur. Nah telurnya ini bisa dikonsumsi sama ibu hamil ini. Ya, Oke. kita pengen ini bisa membantu memberikan protein yang baik untuk calon bayi. Iya, calon bayinya benar-benar. Karena memang dimulai mungkin banyak orang yang nggak tahu juga stunting karena pas anaknya lahir, padahal enggak. Sebenarnya betul. saat ibu hamil pun sebenarnya itu nutrisinya harus terpenuhi dulu, gitu ya. Jadi itu tadi di daerah mana Mas? Di Sumba. Oh di Sumba Jadi juga kalau ya. ada pemerintah yang nonton BGN, nah bisa nanti cek ya. Nah, kita bisa kolaborasi kan. Betul, Ya. betul. Jadi bukan makanan jadi aja bentuknya nasi dan sebagainya ya. Kalau bisa nih kita lagi mencoba untuk ayam bertelur. Ya. Tapi itu menarik juga sih Mas. Maksudnya Menarik. karena kan orang mungkin mikir 1000 guru mengajar, tapi ternyata ini maksudnya ada cara lain yang Cara bisa lain. dipakai untuk membantu. Jadi kita ya. tuh nggak hanya traveling and teaching, kita tuh ada 7 program. Oh, Yang pertama ada traveling and banyak. teaching and giving. Teaching Iya, and giving iya, itu hanya program sehari mengajar. Iya. Ada teaching and camping. Yang suka healing gua mau healing nih di Jakarta sumpek. Ya kita punya tuh program camping Yes. di camping ground. Ya tempatnya enak. Iya. Ya ada listrik ada apa. Besoknya ngajar. Oh. Kita punya mobil belajar juga ngajarin anak-anak les komputer. Kita ada renovasi pembangunan. Oh, Kemarin kita baru bangun satu sekolah tuh di atas gunung di Flores. yes. Bayangin. Iya. Itu bahan bangunan. Jasa angkutnya aja satu orang tuh 100.000. Itu perjalanan 4 jam. Ya ampun. Jadi satu orang bawa semen
itu naik 4 jam. Oh, jalan. Jalan. Naik nggak bisa motoran, nggak bisa. Bisa jalan kaki. Dan Lama pemerintah- banget dong prosesnya. Prosesnya hampir setahun. Oh ya ampun. Yang harusnya mungkin biaya 30 juta double. Iya. Karena apa? Iya dong. Semen harus satu orang satu. Oh, Batu, pasir itu di capek daerah. banget itu pasti. Aduh, itu dari semua program renovasi yang pernah kita lakukan, itu yang paling susah. Iya paling sulit kali. Kayaknya pantasan pemerintah nggak bantu di situ karena aksesnya jauh banget. Dan syukurnya kemarin udah selesai. Terus kita ada program apa lagi ya? Kesehatan juga ada. Oh. Jadi ada banyak program lah. Oke, dan pasti kalau kayak gini kan mungkin orang mikir lagi ya duitnya dari mana ya partnership dengan corporate tadi itu mungkin ya Mas ya. Banyak ya aku lihat juga Banyak. lumayan banyak jadi CSR. CSR. Jadi kita ini juga menawarkan company ya? paket buat perusahaan yang I see. contohnya perusahaan mau bikin kegiatan CSR bisa sama kita, nanti ada paketnya gitu. Bisa mengajak karyawan. Oh gitu. Contohnya paket untuk 40 karyawan atau 30 karyawan ngajarnya di sini saat ini itu ada paketnya berapa juta gitu. Jadi mereka udah kita urusin semuanya, transport, donasi, t-shirt semuanya. Jadi tinggal ya all in lah ya. Brandingnya Tinggal. semua kita Oke. sudah siapkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nyari gitu ya mau CSR-an ya dengan 1.000 guru mungkin cocok. Ya lumayan membantu lah ya karena iya maksudnya dana dari corporate dan swasta ini sebenarnya secara nggak langsung kita butuhkan loh untuk pembangunan yang kayak gini yang mungkin tidak terlihat atau belum terlihat sama pemerintah kan. Tapi setelah menjalani ini semua Mas, gimana Mas? Optimis nggak melihat pendidikan di Indonesia lah ya? Pasti ya, sebagai Masih warga optimis negara ya? yang baik pasti optimis ya gitu ya. Itu kan kalau kita 13 tahun yang lalu sampai sekarang ya saya bilang itu banyak perubahan Iya. gitu ya. Walaupun nggak yang wah gitu ya Betul. gaji guru tiba-tiba jadi 10 Nggak juta. signifikan juga, iya betul sih. Betul. Tapi Susah. sudah oke gitu. Jadi ya kita optimis kalau ke depan pendidikan Indonesia itu lebih baik lagi. Gitu. Iya ya. Ya. Kita ya mungkin ya mudah-mudahan generasi emas itu bisa tercapai lah. Tercapai nggak Mas kira-kira 2045 nih udah mau deadline nih. Kalau semuanya berjalan dengan baik, semuanya amanah, para pemimpin-pemimpin ini semuanya amanah, saya rasa sih tercapai. Apa yang harus dilakukan sih Mas sebenarnya Mas? Ya. Kalau dari orang yang Kalau dari bekerja kita langsung di lapangan ya. Ya selalu gunakan anggaran negara itu dengan baik lah ya. Maksudnya tidak usah melenceng ke kanan ke kiri. Kalau itu untuk masyarakat, untuk pendidikan ya untuk pendidikan. Jangan dipotong-potong ya kan? Memang kenyataannya berarti kayak gitu ya Mas ya. Maksudnya di pedalaman lagi ya. Ya bukan Potongnya rahasia banyak umum kali lah ya. ya. Kita pembangunan segini, nyampainya segini kan. Ya ini kan makanya kan saya selalu bilang kalau anggaran pendidikan janganlah dikorupsi. Betul, Kalau setuju dikorupsi aku. kan ini kan Lebih lama lagi nanti prosesnya proses untuk lebih kita lama, maju. Yang dipertaruhkan masa depan generasi bangsa. Benar, setuju kan. aku. Gitu loh. Iya, Jadi iya, harusnya iya, segini dipotong, jadi apa dia tidak mendapatkan kualitas yang baik, Benar. tidak mendapatkan gedung yang baik. Makanya kan ada kemarin tuh gedung SMA di Cilengsi ambruk. Aduh, iya ya. Iya kan? Pernah kayak gitu, Udah ada benar-benar. masalah-masalah yang lain. Jadi lakukan itu dengan baik lah. Saya rasa pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi. Wilayah apa sih Mas yang kira-kira paling dibutuhkan, maksudnya paling harus diperhatikan sama pemerintah kalau yang udah Mas Jamila jalanin? Ya pasti sih Indonesia Timur tuh tentu ya. Masih timur ya? Nusa Tenggara Timur gitu itu. Papua ke Ya ke arah. Papua, ke Asmat gitu ya. Terus kemudian Indonesia Barat ya ada, tapi kan kalau mau Indonesia gampang dijangkau lah ya. Lumayan. Batasan Kalimantan, Indonesia Malaysia di Mtikong itu kan. Oh ya kita perbatasan sering- juga mungkin betul. biasanya orang-orangnya ini ya kayaknya kurang diperhatikan oleh Iya. pemerintah. Kita tuh kayak gitu. jadi saksi gini. Waktu itu kita ke perbatasan Indonesia Malaysia di Mtikong. Kita masuk ke dalam sekolah. Datang ke sekolah itu tabung LPG itu apa tuh namanya? Mereknya Malaysia tuh. Petronas. Ya kan? Terus jajanan-jajanan ciki-ciki itu Iya. kan kita cari plastik-plastik gitu. Iya. Itu Malaysia semua tuh. Oh. Terus kita ke perbatasan tuh ke Mtikong. Itu imigrasinya itu gedungnya jelek banget. Ini jelek banget. Iya, Ini kalau orang teman-teman dari Mtikong pernah lihat di perbatasan itu pasti tahu. Iya. Itu masuk begitu nyebrang Malaysia, Malaysia bagus banget. Iya, Berjalannya waktu kita sering ke sana, sering ke sana. Sekarang perbatasan kita paling bagus. Oh ya, kok bisa? Lo di Mtikong kan dibangun sama pemerintah. Oh akhirnya dibangun. Iya, Zamannya iya, Pak iya. Jokowi kalau nggak Iya, salah itu dibangun bagus sekarang, bagus. Terus kita ke sekolahan juga dong. Iya. Ternyata diketatin kan soal impor barang masuk Iya. gitu kan. Di situ ada
biaya cukainya lah gitu. Kita ke sekolahannya tuh udah nggak ada lagi tuh ciki-ciki. Ciki-ciki Malaysia udah gak ada lagi. Nggak ada. LBJ juga udah ganti jadi Udah. PGN. Jadi kayak jadi saksi gitu loh ya. Kalau dibilang ada perbaikan ada kan, nggak seharusnya kita juga ini jelek-jelek, nggak. Oh, Yang iya, bagus iya, kita iya. sampaikan juga kan. Betul, gitu. betul, Jadi kalau ke Antikong di perbatasan itu sudah udah bagus banget. Oh, jadi memang ada perubahan ya. Ada perubahan. Syukurnya Tinggal ada perubahan. Guru-guru di sekolahnya aja gitu. Ekonomi dinaikin ya, mereka supaya kalau belanja atau apa nggak perginya ke Pontianak, nggak ke Kuching Malaysia. Oh, betul, Karena setuju. kita dulu kalau ngajar di Antikong, tahu nggak turunnya di mana? Jakarta Kuching. Oh, Habis dari Kuching baru berangkat jalan. ngajar di Pakai Indonesia. paspor dong ya. Iya, ngajar di Indonesia, balik lagi ke Kuching. Karena kalau dari Pontianak itu 7 jam zaman dulu, kalau dari Kuching cuma 2 jam. Oh, kok bisa? Maksudnya karena nggak ada jalan apa karena? Jalannya jauh, dulu kan jelek banget. Oh, I see. Berarti kalau sekarang ke Antikong? Kalau ke Antikong sekarang ya bisa jadi Pontianak. Oh. Tergantung kok kita mau kemana dulu nih. Iya. Kalau kita mau, makanya kadang di Antikong itu masyarakat itu kalau mau belanja daripada 6 jam ke ini mendingan 2 jam ke Kuching. Iya nah, sih. makanya dulu kan ada Efisiensi kayak ya. lebih seneng dikasih uang ringgit daripada rupiah. Iya, aku udah dengar Pernah kan? banyak bahas apa yang banyak artikel lah yang bahas-bahas itu nyambung itu. soal LPG tadi sama ciki-ciki tadi, makanan-makanan snack itu gitu. Jadi lewat jalan tikus masuk dan sebagainya. Tapi sekarang sudah membaik lah. Oh ya, syukur lah ya kalau Syukur, memang ada ya. perubahan-perubahan itu pun kita dukung ya. Last question mungkin ya untuk Mas Jamie. Kalau tadi kan ngomongin dampak ke orang, gimana 1000 guru Mas Jamie ngasih dampak ke orang. Tapi dari yang Mas Jamie kerjain dampaknya ke diri Mas Jamie sendiri apa, Mas? Dampaknya banyak ya. Yang pertama saya masih bertahan sampai sekarang. Di saat masih ini ya, di masih saat- bergairah gitu Oh, ya. iya. Udah 41 tahun kan. Wih. Sekarang aku udah 41 tahun. Jadi di 1000 guru ya udah, saya yang merintis tuh tahun 2008. Sebenarnya merintis 1000 guru. Jadi Dan kayaknya dari beberapa foundation atau movement mengajar gitu, kayaknya 1000 guru yang masih eksis ya. masih eksis ya. Masih eksis gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. apa ya, buat saya juga saya lebih merasa bersyukur gitu. Terus kemudian bisa bantu orang banyak gitu. Terus ya seneng aja gitu ke pedalaman, ketemu orang, ketemu relawan-relawan baru, kita bisa berbagi, terus bisa apa ya, kadang kalau pas hari pendidikan begitu tuh kan pada posting tuh. Iya. Posting ternyata ini orang-orang yang mungkin 8 tahun dulu ikut 1000 guru terus diposting lagi. Posting lagi. Kok segininya ya gitu. Jadi mereka tuh betul-betul menyimpan memori itu gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ikut 1000 guru itu sebuah kenangan yang nggak terlupakan. Ya, dan itu berarti meaningful juga buat Mas Jamie ya. Betul gitu. Jadi berguna lah. Betul. Gitu. Dan bisa menginspirasi banyak orang juga kan gitu. Jadi banyak orang sekarang akhirnya ada yang membuat gerakan-gerakan itu. Iya, gerakan buat lebih kita kecil seneng gitu ya. ya Iya, gitu iya. karena ya saya kira sampai kapan sih? Iya, Mungkin umur 50 juga 1000 guru gimana gitu. Nah, tapi yang membuat saya lebih seneng lagi bahwa 1000 guru itu bisa mandiri. Oh. Jadi suatu saat mungkin saya nggak aktif ya 1000 guru ini masih tetap jalan. Jadi orang kenal 1000 guru itu bukan karena Jamie Ngadiononya. Iya. Tapi karena 1000 gurunya. Dia orang ikut 1000 guru itu bukan karena karena ini gerakannya Jamie gue mau ikut nih. Oh. Kalau itu yang dipikirkan, gerakan akan mati. Kan banyak nih orang punya orang-orang seleb yang ini ya followers banyak kadang bikin gerakan nggak berapa lama akhirnya hilang. Iya, hilang. Karena si orangnya yang inisiatornya tadi udah nggak di situ lagi gitu ya. Gitu. Nah, Oh, makanya aku betul seneng. juga ya. Iya betul kan? Iya, Nah, berarti makanya buat movement tuh harusnya jangan orangnya yang dilihat, tapi gerakannya. itu akan bertahan lama. Dan keren juga karena Betul. 1000 guru dan Mas Jamie ngelihat yang lain sebagai apa ya, maksudnya inspirasi baru, bukan malah jadi kompetitor kan. Betul. Gitu dia. Yes. Makasih ya Mas Jamie ya udah Sama-sama. sharing. Semoga semua gerakan, semoga semua plan-plannya juga dilancarkan. Jadi bisa lebih baik lagi pendidikan di Indonesia. Thank you Mas Jamie. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.